Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sufina, NIM 1904030008. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengorganisasian yang merupakan materi kuliah dari Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas ada 6 topik. Yang pertama, definisi pengorganisasian. Yang kedua, tujuan pengorganisasian. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian. Yang keempat, tahapan pengorganisasian. Yang kelima, proses fungsi pengorganisasian. Dan yang keenam adalah manfaat fungsi pengorganisasian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengorganisasian, maka dari itu kita harus mengetahui definisi atau arti dari pengorganisasian itu sendiri. Secara umum, pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Sebagai contoh adalah bentuk fisik yang cocok untuk area kerja administratif, area laboratorium, dan penugasan tugas dan wewenang kepada seseorang yang mendelegasikan kekuasaan, di mana bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian pengorganisasian menurut Schermerhorn adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian-pengertian lebih lanjut tentang pengorganisasian ada banyak berdasarkan para ahli. Tetapi yang saya tampilkan di sini hanya menurut Schermerhorn. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian itu yang pertama, membantu koordinasi. Yang kedua, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi. Yang keempat, penghematan biaya. Dan yang kelima, memperlancar pengawasan. Apa itu membantu koordinasi? Membantu koordinasi ini artinya tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Diperlukan koordinasi ketika memisahkan unit kerja yang terpisah dan bukan dari jenis yang sama, tetapi merupakan bagian dari suatu organisasi. Koordinasi ini dilakukan agar semua pekerjaan yang diberikan kepada pekerja itu dapat terkoordinir secara baik. Yang kedua adalah membahas tentang memperlancar pengawasan. Guna dari memperlancar pengawasan ini adalah dukungan pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Oleh karena itu, sebuah unit dapat ditempatkan di seluruh organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan kerjanya tercapai bahkan di posisi yang berbeda. Unit kontrol yang identik dapat terintegrasikan dalam sistem pemantauan terintegrasi yang identik. Yang ketiga, membahas tentang maksimalisasi manfaat spesialisasi. Membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu, di mana fungsi dari spesialisasi ahli memungkinkan produk berkualitas tinggi untuk diproduksi, sehingga manfaat produk memastikan kepuasan dan menenangkan kepercayaan dari komunitas pengguna. Yang keempat, yaitu tentang penghematan biaya. Pertimbangan tentang peningkatan efisiensi, oleh karena itu para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambahkan unit kerja baru yang juga mencakup penambahan tenaga kerja yang membutuhkan jumlah tambahan upah yang relatif besar. Penambahan unit kerja harus dipertimbangkan berdasarkan pada nilai kontribusi pekerja baru untuk menekan upah yang berlebihan. Maksud dari penghematan biaya ini artinya seorang manajer harus bisa mengordinasikan berapa jumlah pekerja yang seharusnya bekerja dalam bidang tersebut sehingga
perusahaan bisa lebih efektif dan efisien dalam mempekerjakan pekerja dan mengeluarkan biaya untuk pembayaran atas jasa yang diberikan pekerja tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Artinya adalah setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Gunanya lagi untuk melakukan ini adalah manajer harus mampu mempertahankan pendekatan sosial dengan menyampaikan rasa solidaritas dan berusaha memuaskan dan menyelesaikan perbedaan individu. Subbab yang ketiga kita membahas tentang prinsip pengorganisasian. Yang pertama adalah prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Yang kedua adalah prinsip otoritas atau authority. Yang ketiga adalah prinsip rentang kendali atau span of control. Yang keempat adalah prinsip rantai komando atau chain of command. Yang kelima adalah prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas pada slides berikutnya. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu apa itu prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasi mereka untuk memiliki kualifikasi dan keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas yang ditugaskan. Keuntungan dari spesialisasi atau pembagian kerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien karena setiap karyawan melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya sehingga kecepatan dan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, ketergantungan organisasi pada karyawan ini akan sangat tinggi dan juga menyebabkan kebosanan dengan pekerjaan rutin yang berulang yang sama. Kebosanan karyawan pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran atau absensi dan tingkat fluktuasi yang tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau organisasi berganti pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan pada orang-orang tertentu dan untuk menghindari kebosanan dari rutinitas dan pengulangan yang sama. Pada bagian prinsip spesialisasi kerja ini dibutuhkan kebijakan dari manajer perusahaan tersebut. Apakah manajer tersebut ingin melakukan perubahan spesialisasi kerja setiap minggunya atau setiap bulannya, atau membiarkan pekerja itu melakukan hal yang sama setiap harinya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah membahas tentang prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahan harus ditentukan dan didefinisikan dengan jelas. Mengklasifikasikan laporan dan tanggung jawab pemerintah dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga adalah prinsip rantai komando atau chain of command. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis wewenang terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level terendah dari karyawan dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Dalam praktiknya dapat dikatakan bahwa rantai komando ini adalah aliran hubungan. Misalnya, operator produksi harus melapor ke manajer. Manajer produksi harus melapor ke manajer produksi yang lainnya. Kemudian, manajer produksi harus melapor kepada direktur dan manajer produksi harus melapor ke manajer operasi. Jadi tanggung jawab dan garis wewenang yang tidak terputus ini didasarkan pada dua prinsip penting, yaitu unit komando dan rantai skalar. Berdasarkan prinsip unit komando,
karyawan hanya dapat menerima pesanan dari manajer dan hanya bertanggung jawab untuk satu manajer. Ketika terlalu banyak eksekutif mengeluarkan perintah, karyawan yang terkena kesulitan untuk membedakan antara prioritas. Ini juga menyebabkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikan. Sedangkan rantai skalar adalah garis otoritas vertikal dari atas ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka dalam hierarki organisasi. Garis otoriter ini menunjukkan otoritas dan tanggung jawabnya. Jadi, setiap struktur dari perusahaan tersebut memiliki rantainya. Dimulai dari yang paling bawah bertanggung jawab ke yang di atasnya. Yang di atasnya harus ada mempertanggungjawabkannya ke yang lebih atasnya lagi atau direkturnya. Yang keempat, kita membahas tentang prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Delegasi kekuasaan adalah salah satu hal terpenting dalam organisasi. Tanpa pendelegasian wewenang, seorang manajer harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan bekerja untuk bawahannya. Delegasi kekuasaan dapat diartikan oleh seorang manajer sebagai kekuatan pendelegasian kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau sebagai kekuatan untuk membuat keputusan. Yang kelima adalah prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau sering juga disebut margin management adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikontrol secara efektif oleh atasan atau bos yang ditunjuk dapat menjadi atasan atau manajer. Area kontrol ini sangat penting untuk mengetahui desain dan dinamika grup dalam organisasi yang bersangkutan. Area kontrol dalam unit kerja atau departemen juga dapat berbeda dari unit kerja lain dalam organisasi yang sama. Tidak ada angka pasti atau jumlah kontrol atas area ini karena setiap organisasi memiliki desain dan bentuk yang berbeda. Selain itu, pengalaman dan kepribadian manajer serta keterampilan dan perilaku bawahan mempengaruhi kendala ini. Area kontrol yang sempit memudahkan manajer untuk memonitor bawahannya dan memfasilitasi komunikasi dengan bawahannya, sementara area kontrol yang luas dapat menawarkan kesempatan lebih banyak kepada bawahannya dan melatih bawahan yang lebih mandiri atau independen. Maka dari itu, prinsip rentang kendali ini dikembalikan lagi kepada pengalaman dan kepribadian seorang manajer tersebut dalam mengatur perusahaan dan bawahannya. Kemudian kita membahas tentang tahapan pengorganisasian. Tahapan pengorganisasian itu yang pertama tahap kreativitas, yang kedua adalah tahap pendelegasian, yang ketiga adalah tahap pengarahan, yang keempat adalah tahap koordinasi, yang kelima. Selanjutnya kita akan mengetahui lebih dalam tentang tahap kreativitas. Tahap kreativitas adalah orientasi menuju keterampilan operasional dan kewirausahaan. Yang kedua, organisasi ini berfokus pada produksi dan pemasaran. Yang ketiga, jenis komunikasi nonformal. Yang keempat, jam kerja yang relatif panjang dengan bonus yang lebih banyak. Yang kelima, kegiatan organisasi dikelola berdasarkan umpan balik pada kondisi pasar atau reaksi konsumen. Yang kedua adalah tahap pengarahan. Di tahap pengarahan ini, organisasi fungsional memisahkan produksi dan pemasaran. Penentuan karyawan didasarkan pada spesialisasi, pengiriman produksi dan pembelian dikendalikan oleh sistem akuntansi yang baik. Standar beban kerja, sistem intensif, dan persiapan anggaran telah diadopsi. Yang kelima, komunikasi menjadi semakin formal sesuai dengan hierarki posisi. Fungsi kepemimpinan mulai memainkan peran pada tahap ini. Yang ketiga adalah tahap pendelegasian. Di tahap pendelegasian ini berkenaan tentang tanggung jawab karyawan yang meningkat. Pusat laba dan bonus sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan. Komunikasi antara atasan dan bawahan semakin langka melalui media surat edaran, buletin, atau bentuk komunikasi tertulis yang semakin banyak digunakan. Moral karyawan meningkat dengan delegasi.
Promosikan perluasan pasar sehingga karyawan dapat menilai kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tahap koordinasi ini berkenaan dengan fungsi perencanaan digunakan secara formal dan selalu direvisi. Kegiatan organisasi produktif, staf penelitian dan pengawasan dipekerjakan untuk memperkuat kantor pusat. Biaya dihitung dengan cermat. Unit operasional akan menjadi pusat pendapatan secara ekonomi. Pemrosesan data biasanya terpusat untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah dan lebih cepat. Proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama adalah mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Yang kedua adalah menentukan tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Dan yang kelima adalah evaluasi strategi pengorganisasian. Untuk lebih lanjutnya kita akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama mengenai mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses organisasi dalam manajemen dimulai dari rencana dan tujuan yang disatukan sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa fungsi organisasi ini adalah pelaksanaan rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Fase ini adalah fase pertama dalam implementasi rencana manajemen. Desain fungsi organisasi dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah organisasi ditentukan di sini. Setiap karyawan harus memahami tujuan manajemen tanpa pengecualian. Jadi arahnya benar, bekerja dengan efektif. Ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan rendah. Menentukan tugas utama. Rencana dan tujuan telah tercapai. Inilah saatnya mengidentifikasi dan menentukan tugas-tugas utama organisasi. Manajemen memiliki banyak tingkatan dan memiliki subbagian. Perusahaan memiliki manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sekunder lainnya di tingkat lain atau tingkat manajemen. Dalam fase tugas ini, setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang ditentukan berbeda, ditentukan oleh bidang yang membangun struktur perusahaan. Jadi garisnya jelas, otoritas Anda jelas dan tanggung jawabnya juga jelas. Yang tiga, membagi tugas kepada individu. Dalam fase ini sangat penting, eksekutif rencana itu adalah seorang individu. Keberhasilan Anda ditentukan oleh orang yang mengolahnya. Kesalahan identifikasi orang, risiko keberangkutan lebih besar. Anda harus berhati-hati di bagian ini. Setiap karyawan harus dipresentasikan kepada para ahli yang memiliki rekam jejak yang diperlukan dan juga pengalamannya. Dari pekerjaan besar ke pekerjaan kecil harus dilakukan oleh orang yang tepat. Jangan menyerah sampai Anda bertaruh. Fungsi organisasi ini juga berarti pendelegasian kekuasaan bagi orang yang dianggap mampu menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Mengalokasikan sumber daya. Di sini artinya tugas sudah ditentukan, orangnya juga sudah ditunjuk. Sekarang adalah waktu untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan tersebut untuk dimanfaatkan, digunakan, dan menawarkan manfaat semaksimal mungkin. Semuanya ditugaskan secara tepat dan menawarkan manfaat bisnis, lakukan apapun terserah. Yang penting sesuai dengan perencanaan, yang penting sesuai dengan kegiatan, yang penting bisa menghasilkan. Dan mereka yang menggunakan sumber daya alam adalah karyawan individu yang disebutkan di atas. Yang kelima, yang terakhir itu adalah tentang evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi itu adalah langkah terakhir. Akankah strategi organisasi berjalan sesuai rencana? Apakah ada penyimpangan? Apakah ada perubahan? Atau apakah strategis organisasi dikembangkan langsung pada penyebab masalah? Ini adalah titik evaluasi. Lihatlah apa yang terjadi lagi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi, dan semua hal buruk bisa terjadi. Terkadang tanpa alasan tiba-tiba situasinya berubah, dramatis, sesuatu yang belum dipikirkan sebelumnya, yang berarti mengatur strategi tidak cocok atau bisa disebut gagal. Manfaat dari fungsi pengorganisasian yaitu 1. Fasilitasi koordinasi antara para pihak dan kelompok. Artinya di sini dengan adanya pengorganisasian terdapat koordinasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kedua adalah pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, di mana artinya setiap karyawan diberikan tugas atau perintah yang sesuai dengan kondisi
perusahaan saat ini. Yang ketiga, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Dengan adanya pengorganisasian, setiap karyawan tidak lagi bingung apa yang harus mereka lakukan, dari mana mereka harus memulainya. Tetapi hal itu sudah diatur oleh sistem pengorganisasian dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, sederhanakan pemantauan. Fungsi manfaat dari pengorganisasian itu maksudnya sederhanakan pemantauan, itu artinya seorang manajer sudah dapat melakukan pemantauan lebih mudah lagi karena setiap pekerja itu telah dibagi menjadi sub-sub bagian divisi, sehingga pemantauan dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dapat dipantau dengan mudah oleh manajemen. Yang kelima, maksimalkan manfaat spesialisasi. Di sini artinya setiap pekerjaan diberikan kepada pekerja atau karyawan yang spesialis atau yang ahli pada bidang tersebut. Yang keenam, efisiensi biaya. Dengan adanya spesialisasi pekerjaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat menghitung karyawan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, sehingga efisiensi biaya untuk penggajian mereka juga dapat diminimalkan. Yang ketujuh adalah hubungan antara individu menjadi lebih harmonis, di mana karena pekerjaannya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga hubungan antara individu satu dengan individu lain itu menjadi lebih baik, karena tidak ada perbedaan-perbedaan yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan itu. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pengorganisasian. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.